Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita gandengkan uji kekonvergenan dari suku positif. Yang pertama uji kedivergenan, yang kedua uji integral, yang ketiga uji perbandingan langsung, yang keempat uji perbandingan limit, yang kelima uji rasio. Dengan menggunakan 5 uji ini, kita akan bisa membayangkan bahwa tidak semua uji bisa dilakukan. Kemudian juga kita bisa melihat tingkat kesulitan dari setiap uji. Kita kasih contoh, misalkan uji kekonvergenan, deret n sama dengan 1 sampai tak hingga, ln n per n. Kalau kita gunakan uji kedivergenan, maka kita harus menghitung limit n menuju tak hingga dari un. Kalau limit n menuju tak hingga dari un itu tidak sama dengan 0, maka dia menjadi divergen. Tetapi kalau limitnya sama dengan 0, maka uji kedivergenan ini tidak bisa digunakan. Oke, mari kita cek. Limit n menuju tak hingga dari ln per n, kita ingat bahwa kalau n menuju tak hingga, ln ini tak hingga. N-nya tak hingga, maka akan berlaku hukum L'Hopital. Berarti ln diturunkan menjadi super n diturunkan menjadi 1. Super tak hingga sama dengan 0. Nah, karena limit un sama dengan 0, maka uji kedivergenan gagal digunakan. Oke? Kemudian kita cek uji integral. Uji integral itu akan berlaku jika integral 1 sampai tak hingga un dn sama dengan tak hingga, maka dia divergen. Tetapi kalau integral 1 tak hingga un dn-nya itu merupakan bilangan real, maka dia konvergen. Mari kita cek. Integral 1 tak hingga ln n per dn. ln n per n dn ya. Ini jadi kita karena tak hingga ini bukan bilangan real, maka kita pakai integral tak wajar, yaitu limit a menuju tak hingga, integral 1 sampai a, ln n per n dn. Kemudian kita ln dn per n ini kan sama dengan dln n. Berarti batasnya kalau semula n sama dengan 1 dan n sama dengan a, maka batasnya menjadi ln n, n-nya 1 berarti ln 1 sama dengan 0, batas atasnya ln n sama dengan ln a. Kita integralkan setengah ln kuadrat n, batasnya dari ln n sama dengan 0 sampai ln sama dengan ln a. Baca sama dengan apa? Setengah ln kuadrat a min setengah kali 0, masukkan 0 gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya tak hingga. Nah, karena hasil limit dari hasil integral 1 tak hingga ln n per n dn, yaitu 1 tak hingga un dn-nya itu sama dengan tak hingga, maka deret ln n per n itu divergen. Jadi uji kedivergenan gagal, tapi uji integral sukses. Kita lihat uji selanjutnya. Uji perbandingan langsung. Untuk menguji perbandingan langsung, langkah pertama adalah Anda harus memprediksi dia deret konvergen atau deret divergen. Kalau Anda memprediksi dia deretnya konvergen, maka Anda harus temukan deret konvergen Vn yang dia lebih besar dari deret yang mau diuji. Kalau Anda memprediksi deretnya deret divergen, maka Anda harus mencari deret divergen juga yang deretnya akan diuji lebih besar dari deret yang mau kita pakai sebagai pembanding. Kita lihat ya. Karena bentuk sigma n sama dengan 1 tak hingga ln per n ini dekat dengan deret harmonik, ini harmonik ya. Deret harmonik sigma n sama dengan 1 hingga super n, yang merupakan deret divergen, maka diprediksi deret sigma n sama dengan 1 hingga ln per n ini divergen. Oleh karena itu, kita harus temukan deret divergen sehingga ln
n per n ini deretnya lebih besar dari deret tersebut. Oke, kita lihat. Kita coba bandingkan dengan deret seper n. Oke. Kalau kita lihat ln1 itu 0, nggak mungkin lebih dari 1. ln2 itu juga tidak lebih dari 2. ln3 mungkin lebih dari 3 ya. Tapi lebih aman, saya pilih n lebih besar dengan 4. Karena untuk setiap n lebih besar atau sama dengan 4, ln n lebih dari 1, maka ln n per n pasti lebih dari 1 per n. Oke. Sehingga deret ln per n dari n sama dengan 4 sampai tak hingga, itu pasti lebih besar dari deret seper n, n-nya dari 4 sampai tak hingga. Kita tahu bahwa deret harmonik divergen. Oleh karena itu, ekornya pasti divergen. Karena ekornya divergen, maka deret ln n per n ekornya mulai dari 4 juga divergen. Karena ekor dari deret ln per n ini divergen, maka deretnya itu juga divergen. Jadi dengan uji perbandingan langsung akan diperoleh bahwa sigma n sama deret n sama dengan 1 sampai tak hingga ln n per n divergen. Uji, jadi sekarang kita pakai uji perbandingan limit. Kalau uji perbandingan langsung, kita akan bekerja dengan pertidaksamaan. Dan pertidaksamaan itu tidak mudah. Maka ada uji yang lebih sederhana lagi. Uji kekonvergenan apa? Uji kekonvergenan, uji perbandingan limit. Nah, ini sama saja taktik pertamanya dengan uji perbandingan langsung. Langkah pertama adalah Anda harus prediksi dulu apakah deret ini konvergen atau divergen. Kalau kita kemudian meyakini bahwa ini deret divergen, maka Anda harus cari deret divergen yang dekat dengan ini, kemudian cari limit UN per Vn-nya. Kita mulai ya. Karena bentuk deret ln n per n ini dekat dengan deret harmonik sigma n sama dengan 1 tak hingga seper n yang merupakan deret divergen, maka diprediksi deret ini divergen. Prediksi dulu. Kemudian saya misalkan UN sama dengan ln per n, Vn-nya sama dengan seper n. Kemudian kita hitung limit n hingga UN per Vn. Setelah kita hitung, ini ketemu ln per n per seper n, ini kemudian sama dengan ln n tak hingga sama dengan tak hingga. Jadi limit n tak hingga UN per Vn itu tak hingga. Dan deret pembandingnya divergen. Maka dengan uji perbandingan limit diperoleh bahwa dia divergen. Masih ingat kan? Uji perbandingan limit itu kalau limit UN per Vn-nya sama antara 0 dan tak hingga, maka deret UN dan deret Vn-nya dia sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Tetapi kalau limit UN per Vn-nya sama dengan tak hingga, kemudian deret Vn-nya divergen, maka UN-nya divergen. Kemudian kalau limit n boleh tak hingga UN per Vn-nya sama dengan 0, kemudian deret Vn-nya konvergen, maka UN-nya konvergen. Oke? Nah, ini harus benar-benar dipahami. Sekarang uji rasio. Kalau tadi pada saat kita bekerja dengan uji perbandingan limit, uji perbandingan langsung, kita harus prediksi dulu apakah deretnya konvergen atau tidak. Tetapi uji rasio itu tidak perlu. Tetapi hati-hati uji rasio itu bisa gagal. Kapan dia gagal? Jika limit UN plus 1 per UN-nya, ulang ya, jika limit UN plus 1 per UN-nya sama dengan 1, maka uji rasio akan gagal digunakan. Tetapi kalau limit UN plus 1 per UN kurang dari 1, dia konvergen. Kalau limit N hingga UN plus 1 per UN lebih besar dari 1, dia divergen. Kita cek ini ya. Kita pakai uji rasio. Misalkan UN sama dengan ln per n. Karena limit, jadi ini kita lihat limit UN plus 1 per UN kan sama dengan ini. Dia sama dengan ini, n ln n plus 1 per n plus 1 ln n. Ini agak susah menghitungnya.
Kalau ini guru tak hingga, ini tak hingga, Anda menggunakan orbital pun, maka turunan ini dibagi turunan ini. Jadi ini jadi UV dibagi dengan UV. Maka coba saya coba pisah limitnya dengan menggunakan sifat limit. Kenapa? Karena limit N menuju hingga N kali ln N plus 1, ln plus 1, ln ini kan menjadi limit N per N plus 1, dan limit ln N plus 1 per ln N. Oleh karena itu, saya coba hitung limitnya ini, dan hitung limitnya ini. Ternyata kalau kita hitung limitnya yang ini sama dengan 1, kemudian limit yang ini sama dengan 1. Sehingga menggunakan sifat dari kekonvergenan limit, ini sama dengan ini kali ini, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Ternyata limit UN plus 1 per UN sama dengan 1. Akibatnya apa? Uji rasio gagal digunakan. Jadi, dari contoh ini kita lihat bahwa uji kedivergenan gagal, uji integral sukses, uji perbandingan langsung sukses, uji perbandingan limit sukses, kemudian uji rasio gagal. Biasanya kalau uji perbandingan langsung itu sukses, uji perbandingan limitnya juga ikut sukses. Yang kedua, catatannya, kalau menggunakan uji integral itu pasti sukses. Cuma problemnya adalah apakah integralnya mudah dilakukan. Nah, kalau integralnya mudah dilakukan, sukses. Kalau tidak mudah akan mengalami kesulitan. Semoga bermanfaat. Kemudian Anda coba kerjakan soal-soalnya, soal-soal yang Anda punya dengan menggunakan kelima uji tersebut. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.